Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang memudahkan segala urusan kita dan menjadikan kita berada di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bertafakuh di dalam agamanya, untuk kita menjalankan satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu beribadah salat maghrib berjamaah, yang kita lanjutkan kemudian dengan duduk sejenak untuk kita menambah iman, memperbaharui kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terkirimkan kepada uswah dan qudwah kita, kepada figur dan tauladan kita, Nabiullah, Nabi besar, Nabi agung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, seluruh sahabat tanpa terkecuali, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak terasa waktu berlalu dengan sangat cepatnya. Kita telah berada di bulan Syawal. Bahkan sudah lewat pertengahan Syawal. Sudah di tanggal 20 Syawal 1447 Hijriah. Setelah kita melewati bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ibadah itu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Puasa kita, salat kita, zakat, infak dan sedekah kita, tilawatul Quran kita, doa dan zikir kita, dan seluruh amal ibadah, semoga itu semua dijadikan makbul, diterima di sisi Allah,
dan dosa-dosa kita maghfur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu jamaah sekalian, masih segar dalam ingatan kita momen-momen indah dalam beribadah di bulan Ramadan. Tentu belum terlupakan bagi kita suasana-suasana ketaatan dan kebersamaan yang luar biasa ketika berada di bulan Ramadan. Namun Ramadan sudah berlalu. Begitu cepatnya Ramadan kita lewati. Akan tetapi jamaah sekalian, yang perlu kita catat, Ramadan boleh berlalu, tapi jangan sampai ibadah kita juga ikut berlalu. Karena ibadah prinsipnya sepanjang masa. Ibadah prinsipnya sampai ajal menjemput. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang ajal kematian menjemputmu. Prinsip ibadah, fa idza faraqta fansab. Apabila kamu telah selesai dari menjalankan satu ibadah, maka tancapkan lagi ibadah berikutnya. Jangan berhenti hanya di musim-musim ketaatan saja. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, justru di bulan setelah Ramadan ini kita hendaknya punya semangat baru. Kita hendaknya punya spirit baru. Kenapa? Karena bulan ini tidak sama dengan bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita tahu setan-setan dibelenggu sama Allah. Tapi begitu selesai Ramadan, setan kembali dilepaskan. Sehingga ujiannya atau cobaannya kadang tambah berat. Itu makanya terkadang ada sebagian orang selesai Ramadan malas dia beribadah. Begitu usai Ramadan kurang semangat lagi menjalankan ketaatan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam agama ini kita dituntut untuk istiqomah. Ibadah itu bukan dilihat dari banyaknya kita lakukan atau besarnya ibadah itu. Tetapi ibadah yang paling dicintai oleh Allah, ibadah yang dilakukan secara kontinu, terus-menerus, walaupun itu sedikit. Makanya dalam hadis Nabi, beliau bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicinta sama Allah adalah amal yang dilakukan terus-menerus, meskipun sedikit dia. Asalkan kontinu kau lakukan. Tidak berhenti hanya di waktu tertentu saja. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, salah satu cara yang bisa membuat kita itu istiqomah, satu di antaranya adalah kita menghadiri majelis-majelis taklim. Mendengarkan tausiah yang mengingatkan kita tentang ayat-ayat Allah dan hadits-hadits Rasulullah. Ini yang akan kembali membakar semangat kita. Membuat kita termotivasi lagi untuk beribadah. Setelah 1 bulan penuh kita menjalankan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan. Makanya majelis ilmu itu dikatakan oleh Nabi sebagai raudhatun min riyadil jannah. Dia adalah taman dari taman-taman surga. Kata baginda Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah di sana untuk bersenang-senang.
Mampirlah di sana untuk bersenang-senang. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Ya Rasul, apakah itu taman-taman surga yang ada di dunia ini? Maka Rasulullah menjawab, hilaqud dzikri. Taman-taman surga yang ada di dunia adalah majelis-majelis zikir. Majelis-majelis yang kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita saling ingat mengingatkan di dalamnya, dalam kebaikan, dalam kesabaran, dan dalam amal-amal soleh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, terlebih lagi ada satu pahala yang dijanjikan oleh baginda Nabi, manakala ada suatu kaum, ya, mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum, kata Nabi, di salah satu rumah dari rumah Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah di salah satu rumahnya. Sesuai dengan hadis yang mulia ini. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Dan mereka saling melakukan pengajaran antara satu dengan yang lainnya. Maka orang-orang yang hadir di tempat itu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah. Akan turun kepada mereka ketenangan. Ketenangan akan menghampiri mereka. Itu mendapatkan sakinah, tentram hatinya, tenang jiwanya, diingatkan dengan ayat-ayat Quran. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Turun rahmat Allah kepada mereka. Wa haffathumul malaikah. Malaikat akan mengitari majelis mereka. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Dan Allah akan sebut nama-nama mereka yang hadir di majelis taklim itu di hadapan para malaikat. Coba, betapa agungnya, betapa mulianya orang-orang yang hadir di majelis taklim, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk menambah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari majelis ilmu inilah kita akan termotivasi untuk meneruskan ibadah kita. Tidak meninggalkan ibadah dengan berlalunya musim-musim ketaatan. Termasuk jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kita tahu bersama. Bulan yang kita hiasi hari-hari kita, malam-malam kita dengan tilawatul Quran. Begitu banyak kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan kita mengkhatamkannya sekali, 2 kali, 3 kali, atau bahkan lebih daripada itu. Kita sadar Al-Quran mulia di bulan Ramadan. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangan ada yang berpikir Ramadan atau bacaan Quran hanya nanti bermanfaat bagi seseorang ketika di bulan Ramadan saja. Tidak, jamaah sekalian. Justru ayat dan hadis yang berbicara tentang keutamaan Quran, kemuliaan Quran, itu disebutkan secara umum. Baik kau baca di bulan Ramadan maupun setelah Ramadan. Hanya memang di bulan Ramadan pahalanya jauh lebih besar. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang sebagian orang selesai Ramadan maka selesai juga bacaan Qur'annya. Qur'annya ditaruh rapi di atas lemari,
Terus lama begitu sampai berdebu. Tak pernah lagi dia buka-buka. Maka ini sebagai peringatan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, tidak boleh kita menjadikan Quran sebagai sesuatu yang mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadu hadzal qur'ana mahjura. Rasul itu berkata, wahai Tuhanku. Dia mengadu kepada Rabbnya, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Surat Al-Furqan ayat 30. Ini ayat berbicara tentang orang-orang yang meninggalkan Quran. Tadinya dia bersama Quran, tetapi kini dia sudah tinggalkan Al-Quran. Maka Rasulullah mengadu kepada Rabbnya, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Rasulullah sampai mengadu kepada Rabbnya tentang apa yang diperbuat oleh umatnya. Mereka meninggalkan Quran. Mereka tidak lagi membaca Al-Quran. Dan terus-menerus mereka seperti itu. Bahkan mereka berpaling dari Al-Quran. Tidak mau mentadaburinya. Tidak mau mengamalkannya. Apalagi menyampaikannya. Maka kata ulama tafsir, fafil ayah takhwifun azimun liman hajaral Quran. Maka dalam ayat yang agung ini terdapat peringatan yang sangat besar bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Tidak pernah lagi kita baca, tidak pernah lagi kita berusaha mentadaburinya. Dibiarkan berdebu di atas lemari. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Quran pedoman hidup kita. Selama kita di dunia dan ketika kita meninggal nanti pada saat di alam barzakh dan di akhirat nanti. Dan Quran itu sebagai obat penawar dan obat penyembuh untuk kita yang terus merasakan penyakit-penyakit, baik itu penyakit hati maupun penyakit badan. Quran menjadi obat penawar untuk itu. Siapa yang bilang, Ustaz? Yang bilang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Yang tidak mungkin Allah berbohong. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat penyembuh, wa rahmatun, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain, di surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmat lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai sekalian manusia, sungguh-sungguh telah datang kepada kalian mau'izah dari Tuhan kalian. Satu bentuk nasihat dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur. Dan obat penawar yang ada di dalam dada. Wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Dan dia sebagai huda, sebagai petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam hadisnya, ketika Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para sahabat, dalam khutbah beliau menyampaikan wasiat dan pesan-pesan terakhirnya. Kata Rasul, barangkali aku tidak akan menjumpai kalian setelah ini. Barangkali aku akan dipanggil oleh Rabbku. Maka aku tinggalkan untuk kalian, taraktu fikum amraini.
Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang pada dua perkara itu, lan tadillu abada. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama, kitab Allah, Al-Quranul Karim. Fihi huda wa rahmat. Di dalam Quran itu, ingat, ada petunjuk dan ada rahmat bagi setiap orang-orang yang beriman. Quran adalah kitab petunjuk bagi kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Quran membimbing kita dalam hidup kita di dunia ini. Untuk mengarahkan kita kepada sesuatu yang akan mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan dunia dan akhirat kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Quran itu rahmat bagi orang-orang yang beriman dan sebagai obat penyembuh bagi mereka. Makanya dalam banyak riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan ayat-ayat Quran sebagai ruqyah yang dengannya beliau membacakan Al-Quran tersebut kepada orang-orang yang sakit. Bukan hanya kepada orang-orang yang kesurupan saja, bukan. Tetapi orang-orang yang kena penyakit dibacakan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu kisah ketika sahabat berada di suatu kampung, ya. Kemudian ternyata kepala kampung tersebut tersengat binatang berbisa. Maka mereka pun datang kepada para sahabat. Mungkin di antara kalian punya sesuatu yang bisa mengobati kepala kampung kami. Maka akhirnya ada salah seorang sahabat mengatakan, aku bisa mengobatinya. Maka sahabat tersebut membacakan surat Al-Fatihah kepada kepala kampung tadi. Kemudian sembuh. Sembuh seketika itu juga. Maka mereka pun diberikan hadiah oleh penduduk kampung itu. Sampai datanglah kabar itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membenarkan perbuatan sahabat tersebut. Bahkan kata Nabi, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Siapa yang memberitahu dia? Dari mana kau tahu kalau ternyata Quran termasuk di dalamnya surat Al-Fatihah adalah ayat ruqyah? Dia sebagai penyembuh. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sering membaca al-muawwidzat. 3 surat perlindungan, yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Nabi baca ini ketika beliau merasakan sakit pada tubuhnya. Nah, demikian pula Nabi baca pada saat mau tidur, kebiasaan Nabi. Dan beliau usapkan dari wajahnya sampai di tubuh-tubuh beliau dalam jangkauan tangan-tangan beliau. Menunjukkan bahwa Quran itu obat. Obat penawar, obat penyembuh. Bukan hanya terhadap hati kita, tapi terhadap badan-badan kita juga. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran memberikan pengaruh positif bagi kita dalam kehidupan kita. Nah, sedangkan berpaling dari Al-Quran ini menyebabkan kehidupan kita sempit. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya dalam Quran Allah menyatakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Jaminan Allah kalau ikut petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri. Tapi siapa yang berpaling dari peringatan, tidak mengindahkan peringatanku, dan termasuk peringatan Allah adalah apa yang ada di dalam Quran. Itu sebesar-besar peringatan Allah kepada kita umat manusia. Siapa yang berpaling darinya,
fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan pada hari kiamat nanti kami akan kumpulkan ia dalam keadaan buta. Ya. Orang-orang berpaling dari Quran di hari kiamat nanti Allah jadikan dia buta. Buta tidak bisa melihat. Maka dia pun protes kepada Tuhannya. Nah, dia bilang, wahai Tuhanku, kenapa engkau jadikan aku buta? Padahal dulu ketika di dunia aku melihat. Kenapa kau jadikan aku buta ya Rabb? Maka apa kata Allah? Kadzalika. Nah, rasakan itu. Atatka ayatuna, telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Quran sudah kau baca, tapi kau tinggalkan. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kau sengaja lupakan Quran itu. Wa kadzalikal yauma tunsa. Nah, pada hari ini engkau pun kami lupakan sebagaimana kau lupakan Quran. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ayat ini juga sebesar-besar peringatan bagi kita, ya, kalau kita meninggalkan Quran. Jangan sampai kita tinggalkan Quran, jemaah. Nah, Quran akan menambah iman pada hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila nama Allah disebut di depannya, bergetar hati mereka. Sampai di situ? Tidak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman yang ada di dalam hati mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dulu orang-orang munafik, mereka menjadikan ayat-ayat semisal tadi sebagai olok-olokan. Lah katanya kan, kalau turun Quran menambah iman. Maka sebagian mereka bertanya-tanya kepada sebagian yang lain, apakah imanmu bertambah? Sambil mengolok-olok. Nah ini yang Allah ceritakan dalam Quran. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Apabila turun surat dari surat-surat Al-Quran, maka di antara mereka ada yang berkata, siapa yang di antara kalian yang bertambah imannya? Siapa? Sambil mengolok-olok. Ini para jamaah. Kan tidak bertambah kan iman kita kan? Tidak bertambah. Ya memang karena dari asalnya kau tidak beriman. Nah, maka walaupun ayat turun kepada kamu, maka tidak akan bertambah iman. Tapi orang beriman, kata Allah, fa'ammal ladina amanu. Adapun mereka yang beriman, fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Orang beriman yang bertambah iman mereka, dan mereka dalam keadaan bergembira dengan itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan tentang orang-orang kafir yang tidak beriman, Allah katakan, fa'ammal ladina fi qulubihim marad. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka bertambahlah noda-noda hitam di dalam hati mereka, noda-noda kekufuran di dalam jiwa mereka, wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, ayat-ayat ini sebagai peringatan bagi kita semuanya. Hati-hati dari meninggalkan Al-Quran. Hati-hati dari menjauhi Al-Quran. Hati-hati dari menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mahjura. Tidak pernah lagi dia sentuh, tidak pernah lagi dia baca, tidak pernah lagi dia tadabburi. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah.
di dunia ini, siapa yang paling kita cintai? Kita mungkin katakan yang paling saya cintai adalah istri saya, suami saya. Yang paling saya cintai adalah kedua orang tua saya, anak-anak saya. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kebersamaan kita bersama mereka hanyalah bersifat sementara. Kebersamaan kita bersama mereka tidak akan selama-lamanya. Kelak kita akan berpisah. Siapa yang akan menjadi kawan setia kita nanti? Siapa yang nanti akan menjadi teman kita yang akan selalu mendampingi kita? Jawabnya adalah Al-Quran. Itu yang akan menemani kita, Pak. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau kita baca Quran, senantiasa Quran kita jadikan pedoman hidup. Bukan hanya di waktu-waktu tertentu saja. Bukan hanya di musim-musim ketaatan saja. Tapi selalu Quran yang dia jadikan sebagai rujukan dia. Tempat dia mengadu. Ketika ada kesulitan, ketika ada musibah, ketika ada masalah, Quran selalu di tangannya. Quran selalu menjadi solusi bagi dirinya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran yang akan menemani kita. Makanya jamaah sekalian disebutkan dalam hadis tentang orang-orang yang ditanya kelak di dalam kuburnya, difitnah dalam kuburnya. Ditanya dengan pertanyaan, Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Dalam satu riwayat yang juga sahih disebutkan para ulama, ada pertanyaan yang keempat. Itu apa? Wa ma ilmuk, dan apa ilmumu. Nah, siapa Tuhanmu? Jelas jawabannya Tuhanku adalah Allah. Apa agamamu? Jelas jawabannya agamaku Islam. Siapa nabimu? Jawabannya Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa ilmumu? Disitulah ketika seseorang di dalam hidupnya membaca Quran, menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, maka dia akan mampu menjawab, ilmuku adalah Al-Quran. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratun minal Quran, satu surat di dalam Al-Quran. 30 ayat. Ada 30 ayat jumlahnya. Memberikan syafaat bagi seseorang, akan melindungi, akan menemani serta menyelamatkan seseorang dari azab kuburnya. Itulah surat Tabarak. Salah satu surat dari surat-surat di dalam Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Nabi pun menyebut, Quran bukan hanya menemani kita pada saat kita dikubur. Tapi Quran di saat kita bangkit dari kubur. Mungkin kita berharap bahwa pada saat kita bangkit dari kubur, yang menyambut kita adalah kedua orang tua kita. Yang menyambut kita adalah pasangan kita. Yang menyambut kita adalah anak-anak kita. Ternyata tidak, jamaah. Di hari kiamat nanti, justru orang-orang itu, justru orang yang dulu pernah bersama kita, dengarkan ayatnya dalam Quran, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Di hari kiamat itu nanti, hari di mana orang akan lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anaknya sendiri. Justru lari. Kenapa lari? Tidak mau nanti dia akan dituntut oleh pasangannya, nanti dia akan dituntut oleh anaknya, dituntut oleh orang tuanya. Itu yang dia tak mau. Tak mau dia bertemu dengan keluarganya. Karena setiap orang ketika itu masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Nafsi, nafsi. Bagaimana aku bisa menyelamatkan diriku? Itu yang ada dalam pikiran orang.
Dan tahu tidak, siapa yang pertama menyambut kita pada saat kita dibangkitkan dari kubur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seseorang pada saat dibangkitkan dari kuburnya, maka Quran yang pernah dia baca pada saat dia di dunia akan datang kepada dia. Quran pertama kali yang menyambut, Pak. Nah, Quran yang pertama kali datang kepada dia. Kemudian Quran ini bertanya kepada dia, Araftani, apakah kau kenal dengan saya? Maka orang ini pun mengatakan, Ana la a'rifuk, aku tidak mengenalmu, siapakah kau sebenarnya? Maka Quran ketika itu mengatakan, Ana sahibuk, aku adalah kawanmu. Di dunia engkau terus membacaku. Di dunia engkau kehausan, kelaparan ketika membacaku di saat engkau berpuasa. Engkau sampai bergadang karena demi membacaku. Maka pada hari ini engkau tidak akan aku tinggalkan. Makanya Quran akan menjadi teman setia kita, ya, ketika kita menjadikan Quran sebagai teman setia pada saat kita di dunia. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. HP kita yang mungkin senantiasa menemani kita tidak akan bisa menemani kita di akhirat. Tapi Quran yang kita baca itulah yang akan menemani kita. Nah, pada hari ini manusia lebih akrab dengan HP-nya ketimbang Al-Qur'annya. Nah, pada hari ini. Dahulu para ulama, sebagian ulama mengatakan dahulu orang-orang soleh terdahulu, mereka dengan Quran itu seperti kita pada hari ini dengan HP kita. Begitu dekat kan? Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, nah, yang kita pikir HP aja. Ya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang tidak bisa dipungkiri, ini pun kebutuhan kita. Tapi jangan sampai kau tinggalkan Al-Quran. Nah, jangan jadikan Quran itu sebagai sesuatu yang mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Jamaah, kita tidak dituntut untuk menjadikan hari kita dengan Quran sama pada saat kita di bulan Ramadan. Tentu berbeda, Pak. Suasana Ramadan itu beda. Iya. Kita mampu menghatamkan Quran di bulan Ramadan 1 bulan, 1 kali, 2 kali, 3 kali, mampu kita. Tapi di luar Ramadan tidak mampu kan? Kenapa? Beda memang suasananya. Hawa-hawanya beda memang. Nah, kita tidak dituntut untuk menjadikan sama persis seperti bulan Ramadan, tidak. Tetapi yang Allah inginkan dari kita, yang Rasul inginkan dari kita, yang syariat ini inginkan dari kita, jangan sampai kau tinggalkan. Itu saja. Tetap kau baca. Nah, walaupun volumenya mungkin berkurang, ya, kau mungkin dulu mampu membaca dalam sekali duduk, mungkin sampai 5 lembar, mungkin sampai 10 lembar. Selesai Ramadan, ya, mungkin berkurang. Tapi dia tidak tinggalkan Quran. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Quran memberikan manfaat betul kepada kita sebagai makhluk hidup. Nah, dan Quran juga memberi manfaat bahkan kepada rumah yang kita bacakan Quran di dalamnya. Ya kan? Rumah, yang padahal benda mati. Nah, tapi dengan baca Quran, kita baca Quran di rumah, memberikan manfaat bagi rumah kita. Ini luar biasa. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pengaruh Quran itu. Dengarkan sabda Nabi, Innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaikah wa tahjuruhu syayatin wa yakthuru khairuhu ayyuqra'a fihil Quran. Sungguh rumah, kata Nabi, akan menjadi lapang, luas, nyaman bagi orang-orang yang ada di rumah itu, ya. Hadir malaikat di situ, setan akan jauh dari rumah itu, banyak kebaikan di rumah itu. Kenapa? Karena dia baca Quran di rumah itu. Wa innal baita la yadiqu ala ahlihi wa tahjuruhul malaikah wa tahjuruhu syayatin wa yaqillu khairuhu alla yuqra'a fihil Quran. Tetapi rumah yang tak dibacakan Quran,
Lihat, rumah itu menjadi sempit. Walaupun dia bangun rumahnya luas, lapang, nyaman, tapi karena tidak dibacakan Quran, rumah tersebut terasa sempit. Tidak betah dia di rumah. Nah, kemudian malaikat akan jauh dari rumahnya. Setan justru yang datang ke rumahnya. Dan kebaikan di rumah itu sedikit, kata Nabi. Akibat dia tidak membaca Quran. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang kami ingatkan di sini, bahwa ingat, tilawatul Quran tilawatani. Bacaan Quran itu ada dua. Ada tilawatun lafziyah, ada tilawatun ma'nawiyah. Ada membaca Quran lafaz-lafaznya, sudah dapat pahala. Satu huruf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala 10. 2 huruf, 3 huruf, 30. Nah, itu tidak berlaku di bulan Ramadan saja ya. Tapi di luar Ramadan pun berlaku hadits itu. Karena hadits tersebut tidak menyebutkan Ramadan atau di luar Ramadan. Tapi secara umum. Nah, tetapi Quran semakin besar pahalanya kalau kita baca dengan tilawatun ma'nawiyah. Apa itu? Yaitu membaca Quran sembari kita tadaburi maknanya. Ayat-ayatnya. Nah, kata demi katanya, kalimat demi kalimatnya kita paham. Nah, maka inilah yang kata Nabi SAW, ya, seseorang yang memahami 2 ayat saja dari Quran, ya, maka lebih baik baginya dari mendapatkan 2 ekor onta. 3 ayat yang dia pahami lebih baik dari 3 ekor onta. 4 ayat yang dia pahami lebih baik dari 4 ekor onta. Semakin banyak dia pahami, maka begitu pula semakin baik ya apa yang dia dapati, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu penting kiranya kita membaca Quran kembali, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Naam, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang bisa menenangkan jiwa kita, menenteramkan hati kita, menyembuhkan penyakit yang ada di dalam hati dan badan kita, dan semoga Al-Quran menjadi penenang hidup kita. Nah, memberikan hidayah, petunjuk bagi kita, serta mencurahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.